Sangat senang sekali juga proyek ini juga menjadi proyek bersama dengan Jakarta Film Commissions. Terima kasih Pak Diki, Bu Desa, dan juga Mas Rehan yang sudah datang dari Pemprov DKI. Kami sangat senang sekali karena kita juga syutingnya juga memang di Jakarta. Dan kami juga memiliki banyak partners, thank you to Casio, to Indomaret, and to Yayasan Pulih untuk MD Entertainment Foundation Initiative. Dan saya mewakili MD mengucapkan banyak terima kasih Mas Henry, kepada Mas Fandi, Bestiku, yes, dan juga kepada Mas Hakim Mbak Widi yang mengadaptasi dengan luar biasa dan jajaran cast yang luar biasa, terutama ada Sherina yang sangat mengagumkan menjadi Lea, luar biasa. Dan untuk itu saya tidak akan berlama-lama, once again teman-teman media, film ini coming soon, belum ada tanggal tayangnya, tapi kami minta dukungannya supaya film ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you. Nah, pertanyaannya adalah apa sih hal tersulit dalam menyeimbangkan keduanya saat menyutradarai film ini? Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir ke sini untuk melihat teaser dan teaser poster kita dan trailer kita. Untuk pertanyaannya, untuk dari kesulitannya sebenarnya justru malah mendapatkan kesenangan malah. Senang, saya malah senang happy karena saya mempunyai jajaran cast yang sebegitu talentnya, enak, diajak kerjasama, dan mereka tidak senangnya mereka selalu memberikan saya tantangan gitu. Mereka tantang mereka tantang balik, mereka tantang balik. Jadi kita bisa mendapatkan rasa kerjasama yang ibaratnya kita bisa bangga bareng-bareng gitu loh. Jadi ini bukan karena saya, ini bukan karena talent, tapi ini karena kerjasama. Jadi tidak ada yang saya merasa, alhamdulillah saya sangat diberkahin banget. Apalagi syutingnya pas lagi bulan Ramadan pula, jadi banyak yang puasa, banyak yang ini, tapi mereka tetap semuanya ngasih lebih dari 100% untuk film ini. Dan saya harap nanti juga para penonton pas nonton filmnya juga akan merasakan apa yang kita rasakan tadi. Mungkin saya ganti sedikit pertanyaannya, siapa cast yang paling sering nantang Mas Afandi? Tantang apa nih? Kita diberikan tantangan. Yang pasti si keluarga inti semuanya nantangin saya. Oke. Berarti banyak scene yang menantang juga nanti ya Mas ya ketika nonton ya. Bagaimana sih reaksi Mas Henry ketika melihat pertama kali naskah bentuk adaptasinya seperti ini? Ya, deg-degan ya pasti. Bagaimanapun juga buku ini perjalanan udah panjang, pembacanya udah banyak, dan kalau dari DM-DM yang masuk kayaknya militan juga gitu yang baca buku. Jadi tentunya sebagai penulisnya ya penasaran ya bagaimana sebuah buku pengembangan diri berbasis filsafat dijadikan sebuah dramatisasi. Dan saya senang banget karena MD Pictures dari awal selalu melibatkan saya gitu. Jadi selalu minta pendapatnya, dan saya percaya sebuah film yang merupakan adaptasi buku itu harus punya nyawanya sendiri. Dia bukan sekedar cloningan dari bukunya gitu. Dan orang bisa menonton film ini tanpa harus membaca bukunya dan tetap mendapat sesuatu, dan itu yang saya suka dari naskah film ini. Dan bagi yang membaca bukunya pun kalau menonton film ini jadi makin bisa mengkaitkan, oh iya ini seperti prinsip yang ada di buku. Jadi saya harap bisa diterima oleh penonton Indonesia gitu ya. Yang belum baca bukunya jadi tertarik baca bukunya gitu. Dan yang sudah baca bukunya pun senang melihat ilustrasi dari prinsip filosofi teras di film ini. Soalnya kakak adalah orang yang lahir duluan, jadi Ini menantang ya Mas Fandi ya? Iya. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah pada menyempatkan kesini, datang melihat bareng poster dan trailernya. Aku juga baru lihat, banyak dari kita yang juga baru lihat, jadi deg-degan, tapi tadi seneng banget melihat hasil kerja keras kita. Dan maksudnya aku nggak sabar untuk bisa mempersembahkan ini, karena again seperti Mas Fandi bilang, itu teamwork yang luar biasa. Menyenangkan sekali proses masa reading sampai akhirnya syuting, dan sekarang kita akan menikmati bersama dengan menonton. Jadi nanti kalau udah keluar, ajak sebanyak-banyaknya ya buat nonton. Semua terima kasih dan hadir hari ini. Aku senang banget sih, walaupun ini belum keseluruhan nonton filmnya, dari teaser, poster, dan juga dari trailernya aja aku udah kayak kasihan ya kan ya. Tahu.
Tapi nggak apa-apa kan ya, itulah peran keluarga. Kita ada di samping kakak selalu. Ada atau apa nih? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya gini, untuk kesulitan dan ekspektasi dan lain-lain itu kan sebenarnya kita ada sesuatu yang bisa kita tidak bisa kita kontrol sesuai katanya filosofi Teras itu sendiri. Tapi maksudnya saya mau sampaikan adalah gini, sebelum saya untuk menyampaikan ekspektasi saya kepada orang-orang, saya pertama melatih diri saya sendiri dulu. Kira-kira saya mau expect apa ketika saya setelah membaca filosofi Teras, apa yang saya expect untuk saya bisa menceritakan ini, apa yang saya pelajari ke calon para penonton. Pertama ke saya dulu, saya sudah expect ini kah gitu. Begitu saya udah bisa, dan itu yang saya akan translate untuk sampaikan ke orang-orang dan kita sampaikan di sini. Dan itu pun juga sama dengan waktu saya bersama dengan writernya, dengan teman-teman produser, dengan para cast. Itu setiap adegan yang ada ditulis yang dan kita akan action yang akan diadegankan, kita akan syuting, kita diskusi dulu gitu loh. Kira-kira ekspektasi apa nih yang kita dari kamunya sendiri. Kita selalu kembali lagi kepada dirinya kita masing-masing. Sebenarnya itu sih kita bisa kontrol. Yes, Amor Fati, cintai takdirmu adalah sesuatu yang memang kalau misalkan langsung baca aja itu nggak langsung bisa menerima ya, tapi memang kalau aku secara personal di hidup aku gitu, itu adalah ordeal yang harus dijalankan gitu. Jadi pada akhirnya untuk belajar mencintai takdir sendiri itu memang butuh proses dan butuh ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang juga mengalami obstacles dalam hidupnya. Contohnya mungkin aku udah sering cerita, aku sama Henry di sini itu udah cukup lama temenan, even before Henry nulis filosofi Teras gitu ya. Jadi cukup sering ngobrol soal hardships dan juga checking upon each other, apalagi pas zaman COVID ya. Dan disitulah aku rasa life taught me so many lessons dan di-confirm juga dengan filosofi stoicism juga gitu ya, dan apa yang Henry tulis dalam filosofi Teras. Dan ketika ada di film ini aku nggak bisa spill kalau soal ini ya, belum boleh ya. Tapi of course it's something that I went through, tapi I'm not gonna go into details about that. But ya, aku rasa itu membutuhkan proses dan it's okay. Gitu. Udah kan aku ya? Iya, Mas Pandi. Iya, untuk setting gitu. Settingnya kita sih sejauh ini kita memang di Jakarta dan sekitarnya. Apakah itu merepresentasikan sebuah kalangan? Enggak juga. Sebenarnya gini, saya ngerasa bahwa apa yang dialami oleh keluarga ini, apa yang dialami oleh Nea, Runi, semua satu keluarga ini dan teman-temannya, itu adalah hal yang kita bisa rasakan di semua lapangan gitu. Tinggal pindah aja gitu loh. Kalau sekarang mungkin kelihatan di kantor, tapi kalau ibaratnya kita pindah ke tempat yang lain, itu pun juga akan hal yang sama gitu. Jadi saya ngerasa bukan lokasi dan tempatnya yang representasi, tapi kejadiannya dan rasa yang mereka lalui dan kejadian yang mereka lalui, itu yang kita representasikan di filosofi Teras. Prosesnya lumayan panjang ya, karena pertama pasti baca bukunya dulu, dan baca bukunya udah cukup lama sebenarnya. Kayak buku ini kan terbit udah lumayan lama ya Mas Henry ya, udah cetakan ke 100 sekarang. Jadi filosofi Teras sendiri udah bantu saya secara personal untuk went through life waktu lagi susah-susahnya. Jadi waktu ditawarin ini happy banget. Filosofi Teras ini kan punya banyak makna ya, maksudnya setiap orang yang baca bisa mengartikannya tuh sesuai sama kondisinya masing-masing gitu. Tapi waktu mengadaptasi ini, kayaknya cerita ini banyak deh yang mengalami gitu dalam bentuk yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak berusaha untuk sedekat mungkin sama yang orang-orang alami gitu. Pertama sih itu sih kalau prosesnya. Mas Sakti mau tambah? Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Sebagai informasi, saya di sini sebenarnya menjadi penulis yang meneruskan Widi. Jadi cerita aslinya ditulis sama Widi. Saya dipanggil untuk berkolaborasi sama Widi untuk menambahkan dan memperkaya skenarionya. Jadi sebenarnya cerita keluarga Nea itu datang aslinya dari Widi. Dan seperti juga dikotomi kendali itu sendiri, hidup tuh suka banyak kejutannya. Filosofi Teras adalah kejutan buat saya karena di saat saya lagi udah nggak mau nulis film, saya dipanggil buat nulis film ini. Tantangannya adalah bagaimana bisa membuat film ini sedekat mungkin, tapi juga agak
nggak deket-deket banget. Dalam artian kita sebagai kreator kadang kan suka pengen masukin seluruh hidup kita ke skenario gitu. Padahal skenario bukan tentang kita, tapi tentang karakternya itu sendiri. Jadi tantangannya adalah bagaimana bisa menempatkan diri dengan tepat di ceritanya. Karena ini bukan tentang Haki Ahmad dan Widi Lestari. Ini tentang hidupnya Alinea Dwi Astari dan bagaimana dia melalui kehidupannya. Jadi memang tantangannya adalah pintar-pintar menempatkan diri dan mengetahui mana yang beneran di bawah kendali kami sebagai penulis dan mana yang bukan. Karena memang ini menarik sekali karena memang ini baru pertama kali saya menulis bareng yang konsepnya adalah kayak ada tongkat estafet yang diteruskan, tapi ternyata perjalanannya justru sangat memperkaya skenario itu sendiri gitu. Jadi mungkin tantangannya lebih ke bagaimana saya sebagai penulis yang meneruskan ceritanya untuk bisa tetap setia dengan cerita yang sudah ditulis Widi sambil kemudian memperkaya ceritanya bisa lebih hangat lagi gitu. Terima kasih. Selamat sore semuanya, terima kasih banyak Kak tentang pertanyaannya. Aku dibantu juga sama Jericho selaku penulis lagu ini, menulis soal filosofi teras. Judulnya aja sudah menipu diri dan aku pasti pernah menipu diriku ketika sedang lagi masa-masa atau mungkin kalau atau gimana, kita semua pasti pernah menipu diri. Dan ketika aku dengar liriknya dari Jericho, aku langsung merasa kayak ini gue banget lagi gitu. Jadi sebisa mungkin dan semaksimal mungkin aku mencoba untuk deliver untuk film Filosofi Teras yang suatu kehormatan juga udah undang aku sebagai pengisi suaranya. Dengan Mas Sandi, semua castnya semuanya luar biasa. Jadi it's an honor and privilege juga gitu. Kalau prosesnya cukup panjang ya. Aku banyak diskusi sama Mas Afandi juga, Mas Mahran juga selaku setiap harinya kita kembali ke editing, ngelihat ceritanya seperti apa. Memang di film ini tuh butuh nyawa sih sebenarnya di lagu. Itu yang sangat benar-benar tantangan bagi aku, nulis benar-benar memilih katanya itu benar-benar karena itu salah satu tantangan. Bukunya udah banyak gitu, jadi aku berusaha untuk bikin lagu yang benar-benar nempel banget mulai dari film atau ceritanya gitu. Mungkin ini nggak cukup satu lagu, nantinya bakal ada beberapa lagu karena satu lagunya nggak cukup untuk mewakili semua cerita yang ada di situ. Kalau boleh tahu kemarin bikinnya berapa lama tuh Mas? Ini prosesnya cukup panjang, cuman kita rekaman cuman hanya 1 minggu ya. Oh, rekamannya doang rekaman 1 minggu. Prosesnya aku dan Mas Mahran tadi sama Mas Pandi juga tukar cerita. Ini gimana sih? Gimana sampai benar-benar dapat. Akhirnya aku tadi lihat juga menurut aku nyampe. Bagaimana sih rasanya menakodai keluarga yang isinya 2 perempuan kuat, 1 laki-laki yang juga mungkin kadang-kadang di trailer menyebalkan gitu. Gimana tuh rasanya tuh? Pusing. Ya secara realitanya juga pusing lah kalau ngadepin anak-anak begini. Itu sih yang bikin pusing. Punya anak cowok tapi seperti begitu. Lihat deh, konyol banget dia. Ini bapaknya nih. Saya anak cowoknya ibu. Iya, yang paling bikin pusing sih Abi ya. Gitu. Karena nggak ada makanya disebut. Iya, mungkin orangnya nggak ada. Mungkin mumpung tadi udah ngasih respon sedikit, Mas Kiki mungkin selaku bapak kalau di set gimana tuh menakodai 3 anak dan 1 istri yang luar biasa ini? Ya, sebenarnya yang seperti saya lihat gambaran di rumah saya gitu bahwa pemegang kendali kehangatan keluarga itu di bapak gitu. Karena ada dua anak perempuan dan 1 nih jagoan nih. Tapi sebenarnya penyeimbang semuanya ya ibu. Kalau bapak gak ada ibu, ya pasti akan goyang. Begitu juga ketika ibu tidak ada bapak. Betul. Mungkin boleh dikenalkan namanya siapa, berperan sebagai apa, dan ini challenge rapid fire question-nya,
boleh disebutkan kutipan favorit kalian dari film ini? Kutipan. Dialog. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah datang di weekend sore ini. Perkenalkan, aku Ina Marika. Di film Filosofi Teras ini aku berperan sebagai Suput. Untuk kutipan atau dialog aku sendiri, kayaknya tadi udah pernah denger ya. Ada di trailer juga. Kalau Bapak ternyata ada catatan bahwa keluarganya ini membutuhkan. Itu aja. Sesuai trailer aja. Sesuai trailer aja. Itu Kak. Boleh digeser mic-nya? Anda dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Nubil. Saya berperan sebagai Eza. Favorite dialogue? Iya. Saya dan Renata selalu membawa makanan dan itulah. Oh, teman yang membawa makanan ke kantor ya? Oh, we love that kind of friend. Terima kasih. Boleh Kak Putri. Aku spoiler, aduh. Oke. Hai semuanya, aku Putri Ayudhya. Di sini berperan sebagai Ibu Artika. Favorit aku ada tapi spoiling banget. Jadi, kita cari yang damai-damai aja. Di WA aja, di WA. Gini aja, sekarang tolong diulang sekali lagi. No konteks ya dari dialognya ya. Spoiling without context. Spoiling without context. Boleh Kak Dinda. Oke, halo semuanya. Hai, aku Dinda Kanya Dewi. Di sini berperan sebagai Dita. Oke, dialognya. Ya. Nggak ada contekan. Nggak ada contekan. Oke, coba aku lihat dulu. Oke, kita nggak harus reaktif. Kita nggak bisa kontrol semua hal. Bisa sekali. Itu quote masukin ke jurnal bisa itu? Iya. Iya, kebetulan Mbak Dita lumayan sering tuh mengeluarkan quote-quote itu ya. Itu juga spoiler without konteks. Boleh digeser mungkin mic-nya ke Pak Marwan? Iya, sebenarnya tadi ada udah dibicarakan sama si Serina ya, Amor Pati, cintailah takdir gitu. Tapi ada satu quote mungkin baru sepotong dilihat di trailer itu. Jangan pernah berharap bahwa sesuatu itu terjadi seperti yang kamu mau. Tapi berharaplah bahwa semua itu terjadi memang sebagaimana mestinya. Dari situ kalian akan bisa menemukan kebahagiaan. Saya ngapalin itu kira-kira 5 bulan lah. Terima kasih Mas Kiki. Boleh ke Tante Lydia? Saya ada 3 dialog yang ambisius. Saya terharu soalnya. Dialog ini ngebangun saya sendiri gitu sebagai pemainnya dengan realita hidup. Apa adanya kakak sudah bikin ibu bangga. Terus ada lagi nih. Ada lagi. Kakak nggak perlu bertanggung jawab sama ibu. Kakak tidak berhutang apapun. Lakuin apa yang bikin kakak bahagia. Satu lagi ya. Mungkin yang lainnya juga dibacain sekalian. Satu lagi nih. Ini benar banget, ini realita banget. Rumah bukan soal tempat, tapi tentang siapa yang menetap. Terima kasih Tante. Kita geser mikrofonnya ke Kak Sherina. Pilih satu ya supaya surprise tadi pas nonton filmnya. Ini deh. Buat tulang punggung keluarga, tulang punggung. Cuma dikit salah. Ulang. Take two. Kuat tulang punggung keluarga. Ini jalan kita semua ya Kak ya. Nah, boleh ke Kak Zi? Kalau aku yang paling aku suka sebenarnya singkat, padat, stop jadi berlalu.
Ini belum bisa di-spill buat ke siapa ya Kak ya? Belum. Harus nonton nanti ya. Terakhir? Halo semuanya, aku Adinda Sheila. Terima kasih udah datang. Aku di sini sebagai Citra. Dan untuk dialog yang aku suka banget ketika take maupun realitanya adalah gajian Besti. Izin menjawab. Fun fact, buku ini sudah di tangan kami dari tahun 2019 ya Mas. Dari 2019 buku itu sudah ada di tangan MD dan kita sudah meeting tentang filosofi teras itu sampai lebih dari 5 tahun, nggak habis-habis tiap kali meeting. Kapan bikin film ini? Kapan bikin film ini? Kapan bikin film ini? Tapi ternyata memang menunggu pada waktunya tepat bersamaan dengan cetakan ke-100 kita merilis film ini. Jadi memang menunggu momen yang tepat bukunya ini juga mengajarkan kita untuk sabar. Tapi kenapa kita memilih filosofi teras? Di MD Entertainment kita percaya kekuatan cerita itu harus bisa sampai kepada masyarakat lewat dari layar bioskop, melampaui layar bioskop. Supaya apa? Film-film yang kami tayangkan tidak hanya menghibur, tapi juga bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa membawa hal-hal yang baik bagi para penonton. Jadi itulah kenapa kita memilih filosofi teras. Dan kita berharap nanti ada banyak film-film lain dari buku-bukunya Mas Henry. Ya, saya menikmati banget ya sebagai penulis buku ini dalam proses pembuatan film ini karena memang dilibatkan. Jadi saya respect sekali dengan MD Pictures itu dari awal selalu naskah itu di-share gitu dengan saya dan juga dengan penerbit buku Kompas dan benar-benar terbuka pada masukan dan dialog itu nggak terbatas apa ya kesempatan resmi kayak meeting gitu. Kadang-kadang saya sama Fadi di DM malam-malam ya. Kenapa terima DM malam-malam? Atau dia nanya tentang pendapat saya gitu tentang film ini. Jadi padahal kan ini bukan novel ya, yang seharusnya saya bisa lebih lebih ngotot gitu. Sebenarnya kan ini ceritanya cerita orisinil gitu. Tetapi karena mereka benar-benar sangat ingin menjaga bahwa pesan bukunya tidak hilang, benar-benar terjadi percakapan dengan saya dan penerbit. Jadi saya happy banget dalam proses ini. Apa reaksinya ya? Reaksi ketika ditawarin. Reaksi ketika menerima proyek ini Benar, nggak sepenuhnya ditawarin. Aku mendengar ada proyek ini. Kemudian aku bicara dengan manajemen aku bahwa lah ini difilmin filosofi teras karyanya Henry gitu. Dan buku yang aku baca gitu dan mau dong lihat sinopsisnya gitu. Dan ketika baca ya aku mengadvocate diri aku untuk ketemu meeting dan akhirnya ketemu sama Mas Fandi langsung dan kita juga ada screen test juga gitu dan itu kayak agak ada pilihan lagi ya gitu ya itu mau ngaku cuman I remember waktu itu pulang agak kayak gak dapet lah kayaknya tadi sumpah nggak bohong kayak kurang tadi gitu terus ternyata mungkin Mas Fandi bisa memfilter sesuatu dari apapun yang aku kasih saat itu dan cocok ternyata gitu ya Mas ya dan aku sih grateful banget dan the first thing I did adalah aku kabarin Henry karena Henry tadi juga belum tahu gitu terus kayak tahu sesuatu nggak terus akhirnya ya udah kita akhirnya ketemuan ngobrol-ngobrol gitu gimana setuju nggak restuin nggak aku iya kalau gitu ya restuin nggak terus jawabannya restuin oke gitu ceritanya jadi of course aku merasa sangat honored untuk bisa di consider pertama kemudian akhirnya diterima dan bisa akhirnya berada di project ini bukan hanya dari karya bukunya, bukan hanya dari filosofinya, tapi juga dari jajaran cast yang sangat aku respect. Aku belajar banyak banget dengan melakukan adegan dan kemudian ngobrol dengan Mas Fandi yang sangat terbuka gitu ya untuk diskusi gitu. Padahal aku juga kadang banyak sotoynya gitu, kita banyak diskusi dan ini proses belajar banget sih buat aku. Jadi forever grateful untuk pengalaman ini. Actively advocating yourself. Advocate, mengadvokasikan. Yes.
Stop.